Mahfud MD perintahkan Gubernur Ridwan Kamil bersama Menak Gus Yakut mengawal pengelolaan Ponpes Al Zaitun. Inikah akhir kepemimpinan Panji Gumilang? Menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya. Jadi ini pendampingan. Dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga pendidik atau tendik gitu untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaitun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di sini ada Bareskrim memberi jaminan keamanan terhadap siapapun yang akan melakukan proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Jadi ada Bareskrim yang akan memberikan jaminan-jaminan siapa yang mau memeriksa apa dan melakukan apa sesuai dengan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersedia untuk membina Ponpes Al Zaitun agar terhindar dari paparan ajaran sesat. Dan bila diperlukan, beberapa guru Al Zaitun juga akan diganti. Akan dibina, didampingi untuk memastikan bahwa proses kurikulum, pola pikir, mindset semua adalah Pancasila, NKRI, seperti yang menjadi kewajiban kita semua. Siapa saja Pak yang akan membina itu Pak, karena seperti diketahui kan ajarannya sering disebut sesat gitu ya Pak. Jadi makanya itu wilayahnya wilayah Kementerian Agama dan sudah disepakati akan dibina. Jadi jawabannya akan dibina. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum, guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina, yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat, melaporkan ke masyarakat seperti ini, bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang, dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut-larut cukup panjang ini di tahun ini. Iya, jadi Al Zaitun kita sudah diambil alih sebagai leading sektor penanganannya oleh Pak Menko Polhukam, dan kami akan menerima apa pelimpahan tugas yang diberikan kepada kami. Tapi yang jelas begini, ya kita kan semua tahu ya ini sudah ada proses hukum di sana. Dan nanti kalau memang akan terkait dengan pesantren, yang paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa yang ada di sana untuk tetap belajar. Itu yang akan kita jaga. Nah, selebihnya kebijakan lainnya itu di luar Kementerian Agama. Kementerian Agama akan konsen pada hak santri dan siswa yang ada di dalam Al Zaitun untuk bisa tetap memiliki hak untuk bisa belajar. Dalam keputusan ini, Koordinator Bela Al Zaitun, Muhammad Afifuddin, tidak setuju jika pembinaan seluruh santri di pondok pesantren tersebut harus diambil alih oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu menghilangkan hak para siswa untuk memilih tempat untuk belajar. Namun, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainud Tauhid menegaskan bahwa maksud pemerintah untuk membina Al Zaitun justru karena pemerintah peduli dengan hak-hak para siswa untuk mendapatkan pengajaran yang baik. Dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjamin pelajaran yang diterima oleh siswa bersih dari ajaran yang menyimpang. Oh, itu nggak perlu. Karena begini, dalam Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia, bahwa seseorang itu berhak memilih tempat belajar. Ya, baik. Nah, ketika diganti berarti dia hilang dong haknya. Oke, baik. Berarti ada suatu rencana yang ingin demikian ini. Jadi kemerdekaan belajar, kemerdekaan berekspresi itu ada pembatasannya, ya, itu harus dipahami oleh Pak Afif. Apa pembatasannya? Pembatasannya hak asasi orang lain. Pembatasannya apa? Undang-undang dan sebagainya.
Ya, terkait dengan masalah kepentingan, bukan kepentingan ya, artinya pemerintah mengambil alih itu kan justru menyelamatkan proses pendidikan yang itu merupakan hak konstitusional dari para siswa. Jadi pemerintah ya dalam hal ini Bapak Menko Polhukam yang sudah secara jelas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pondok pesantren, itu bagian dari pemberian hak asasi kepada siswa. Baik. Terkait dengan apakah kemudian itu perlu diganti kurikulumnya, gurunya, kemudian yang lain, tergantung dari hasil asesmen yang itu nanti ditugaskan kepada Kementerian Agama. Kalau misalnya ditemukan ada kurikulum yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, ya apa salahnya tidak? Menurut saya harus diganti. Kalau ada guru yang betul-betul ya di dalam menyampaikan proses belajar mengajar juga menyisipkan atau mengajarkan ajaran yang menyimpang, juga harus diganti. Ya begitu juga terkait dengan referensi kitabnya atau bukunya ya. Mungkin ada amalan-amalan yang selama ini dilakukan di pondok pesantren yang itu juga dianggap menyimpang. Saya kira ya harus diganti. Secara resmi, Menko Polhukam Mahfud MD telah menugaskan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengawal pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun sekaligus melakukan pendampingan kepada tenaga pendidik dan para santrinya. Hal itu disampaikan oleh Mahfud selepas memimpin rapat bersama beberapa menteri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Mahfud MD menjelaskan, pendampingan itu merupakan jaminan pemerintah terhadap kegiatan belajar mengajar di Ponpes Al Zaitun agar tetap berjalan, meskipun pimpinan Ponpes, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri. Tim yang di dalamnya ada Gubernur Jawa Barat tersebut diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga-tenaga pendidik. Termasuk Bareskrim, juga akan memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang akan melakukan proses-proses hukum dan pemeriksaan terhadap lingkungan pesantren. Di samping itu, Mahfud juga meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama, seperti tindak pidana khusus pencucian uang, dan tindak pidana umum misalnya pemalsuan, penggelapan, pencabulan, pencaplokan dan bermacam-macam transaksi mencurigakan, agar prosesnya dipercepat. Panji Gumilang sendiri, dalam kasus penistaan agama, telah terancam hukuman penjara 10 tahun.